Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Wilukum dengan NIM 55142103. Nah, pada kali ini saya ingin menampilkan progres terkait tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Gorontalo Wonderland di Provinsi Gorontalo dengan pendekatan arsitektur futuristik. Yang terhormat saya yaitu pembimbing satu Pak Khalif teman saya ya, STMT, dan pembimbing 2 Ibu Rahmayanti STMT. Nah, langsung saja kita masuk pada awal pembahasan terkait tugas akhir saya. Nah, di sini ada latar belakang yang merangkup awal permulaan terciptanya judul ini, yaitu Wonderland adalah sebuah tempat yang penuh dengan keajaiban atau kehebatan dengan menghadirkan berbagai hal. Nah, Indonesia disebut sebagai negara Wonderland atau Indonesia Wonderland atau Wonderland Indonesia. Yang disebut itu karena Indonesia memiliki kekayaan budaya yang melimpah, di mana setiap daerah pasti memiliki ciri khas kebudayaan yang unik dan megah yang masih tetap dilestarikan. Gorontalo juga memiliki salah satu provinsi Indonesia yang mempunyai kebudayaan khas Gorontalo tersendiri yang harus dipertahankan, khususnya pada nilai seni. Beragam kesenian tradisional yang dilestarikan secara oleh leluhur dan menjadi warisan secara turun-temurun hingga saat ini, serta dapat menjadi wajah atau identitas bagi masyarakat Gorontalo jika tradisional atau warisan itu dipertahankan. Nah, macam-macam keahlian pada bidang kesenian tradisional juga dapat menjadi daya tarik perhatian masyarakat luar maupun dalam negeri guna mempertahankan budaya Gorontalo agar tetap terjaga. Akan tetapi, keragaman budaya sekarang mulai tertutupi oleh modernisme atau budaya barat. Sejalan dengan kemajuan peradaban manusia, ancaman terhadap identitas budaya yang ditimbulkan oleh globalisasi tercermin dari semakin terkikisnya budaya lokal dalam segala aspek, khususnya aspek tradisional. Nah, kebudayaan lokal dan tradisional seakan mulai tergeser oleh kebudayaan asing, khususnya budaya barat. Saat ini generasi muda mulai tertarik dengan atau hal-hal yang berbau tradisional, padahal di setiap daerah Indonesia itu mempunyai nilai ciri khasnya tersendiri yang harus dipertahankan, khususnya pada bidang seni atau budaya seni. Jika tidak, maka daerah tersebut akan hilang identitasnya dan cinta akan budaya akan perlahan memudar. Nah, yang kita tahu contoh budaya-budaya seni itu yaitu seni pertunjukan, seni tari, seni bela diri, dan seni kriya atau seni lainnya yang dapat dipertunjukkan atau dipertontonkan oleh orang banyak. The next, nah generasi sekarang khususnya remaja merupakan penerus bangsa yang memiliki keterampilan masing-masing. Mungkin salah satunya pada bidang seni yang mengasah mereka untuk paham serta menanamkan cita akan budaya adalah hal yang semestinya. Nah, yang kita ketahui, di Gorontalo ini sering mengadakan kegiatan atau event-event besar yang diselenggarakan tiap tahun. Di antaranya yaitu berupa Gorontalo Karnaval Karao yang masuk dengan yang masuk dalam perhelaan Karisma Event Nusantara atau KEN. Nah, selanjutnya Gorontalo Art Craft Festival yang merupakan pameran dalam karya seni yang digelar tiap tahunnya, serta event-event lainnya. Nah, sebagian besar dari kegiatan tersebut banyak diikuti oleh generasi muda saat ini. Kerancingan tangan contohnya, sulaman Karao contohnya, tidak hanya itu, seni dan kreativitas mereka dalam bidang tarian, musik, serta penampilan lainnya pun mereka salurkan untuk memeriahkan, menambahkan rasa cinta tanah air, khususnya budaya-budaya lokal. Serta bukan hanya sekedar kekayaan seni dan budaya daerah, tetapi juga dapat berfungsi sebagai kesempatan yang berarti untuk memperkuat jati diri dan rasa bangga kita sebagai masyarakat Gorontalo. Nah, di sini ada data menurut Dinas Pariwisata Gorontalo, yaitu disebut Gorontalo memiliki 5 subsektor aktif, 28% seni kriya atau seni kerajinan, 14,2% fotografi, dan 57% pertunjukan dan musik.
serta 28,5% publikasi atau penerbitan yang didapat dari jurnal Kamarullah dan kawan-kawan 2023. Nah, data di atas menjelaskan bahwa cukup banyak masyarakat yang minat tentang karya seni serta pertunjukan. Nah, pada tahun 2020 dan 2023, Gorontalo menggelar kegiatan event atau event-event besar seperti seni kerajinan Karao atau yang disebut dengan Gorontalo Karnaval Karao, yang di dalamnya juga terdapat banyak pameran kerajinan tangan, petasan seni atau karya musik lainnya yang khas untuk Gorontalo, yang diselenggarakan di Grand Place pada tahun 2002 dan 2003 dan di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo. Sedangkan pada tahun 2024 diselenggarakan di Jalan Raya Kompleks Gor dan Wartabone Kota Gorontalo. Walaupun pada tahun itu dilanda hujan, akan tetapi para peserta dan masyarakat semangatnya pun tidak memudar. Nah, adapun kegiatan Gorontalo Art and Craft Festival berupa pameran karya seni yang dilakukan pada tahun 2001 di Gedung Azizah Kota Gorontalo dan pada tahun 2022-2024 di Grand Palace Convention Center, serta event-event atau pertunjukan lainnya. Dari beberapa kegiatan di atas, wadah atau tempat yang menampung sebuah kegiatan tersebut sudah ada, akan tetapi belum sepenuhnya maksimal dikarenakannya tidak ada tempat khusus atau tempat yang cocok, sehingga wadah yang ditempati masih berpindah-pindah, seperti kegiatan-kegiatan di atas. Penyebabnya dapat berpengaruh pada lingkungan, seperti pada lalu lintas yang macet jika dilakukan jalan raya, ataupun jika dilakukan di luar ruangan atau di luar ruang luar, dapat menyebabkan cuaca seperti hujan, yang menyebabkan kegiatan dapat tertunda atau tidak berjalan maksimal. Nah, dan serta dapat berpengaruh pada masyarakat, khususnya masyarakat Gorontalo, yang tidak mengetahui tempat khusus setiap acara tersebut digelar, sehingga mereka masih berpindah-pindah. Nah, kita next. Nah, kegiatan atau event-event seperti di atas merupakan fungsi utama dalam perancangan Gorontalo Online ini, demi mengembangkan industri dan ekonomi kreatif, menggerakkan masyarakat pada kegiatan positif, khususnya pada generasi muda saat ini, mempertahankan tradisi Gorontalo, mengembangkan wawasan dalam seni budaya lokal, dan menjadi identitas khas Provinsi Gorontalo. Nah, serta diharapkan juga dengan adanya bangunan ini menjadi acuan untuk mengembangkan lebih maju terkait kegiatan yang bertemakan budaya Gorontalo, seperti kegiatan di atas. Selain itu, Gorontalo Wonderland juga menyediakan tempat untuk menggelar berbagai hiburan lainnya seperti perayaan, pertunjukan, perlombaan seni, konser musik, dan lain-lain yang mungkin digelar tiap bulannya. Guna menunjang fungsi utama bangunan ini agar tetap hidup, sehingga tiap bulannya ada kegiatan atau bangunannya itu tidak kosong. Nah, kegiatan-kegiatan seperti di atas yang ditampilkan cukup terkesan unik dan mulia, sehingga pendekatan tema sangat diperhatikan dalam perancangan ini, guna menjadikan fungsional dan keestetikaan bangunan agar tetap sejalan. Nah, dengan menerapkan pendekatan arsitektur futuristik, dengan desainnya yang tidak seperti biasanya, kreatif, berorientasi pada masa depan, desain ini memiliki karakteristik gaya yang selaras, bentuk yang tidak lazim, penggunaan material yang diekspos, guna menciptakan kesan unik, mudah diingat, serta mengutamakan fungsi bangunan. Selain itu, prinsip tema futuristik pada bangunan ini adalah kemampuan untuk membedakan Gorontalo, Gorontalo Wonderland dengan bangunan lain di sekitarnya. Pengembangan dalam bentuk pembaruan yang berkembang seiring berjalannya waktu. Tema ini sangatlah cocok dalam menggambarkan keunikan, keindahan, dan kemegahan Gorontalo Wonderland yang menampilkan unsur-unsur karya seni serta pertunjukan hiburan lainnya. Nah, itulah latar belakang dari tugas tersebut. Nah, kita lanjut pada rumusan masalah di sini. Nah, rumusan masalah di sini yaitu bagaimana merancang Gorontalo Wonderland sebagai pusat pameran atau hiburan serta wadah utama dalam menampung karya yang berkaitan dengan budaya atau berkaitan dengan seni, khususnya seni lokal di Provinsi Gorontalo dengan pendekatan arsitektur futuristik. Nah, tujuannya di sini
guna merancang Gorontalo sebagai wadah khusus untuk menampilkan karya seni budaya lokal dan menjadi tempat untuk menggelar berbagai acara hiburan lainnya. Yang kedua, tujuan itu menerapkan konsep arsitektur futuristik yang menyesuaikan dengan fungsi bangunan, menjadikan suasana luar maupun dalam terlihat megah. Nah, di sini ada pun sasarannya, yaitu menjadi wadah dalam menampilkan kegiatan budaya berupa karya-karya seni, tari, seni bela diri, seni kriya, dan seni kerajinan lainnya khas Provinsi Gorontalo. Yaitu guna mengembangkan ekonomi bisnis, pariwisata, menambah wawasan dalam kesenian budaya lokal, serta menjadi identitas khas Gorontalo. Selain itu dapat menjadi ajang hiburan seperti perayaan, konser musik, dan pertunjukan seni lainnya yang masih berkaitan dengan seni. Rancangan ini menggunakan pendekatan arsitektur futuristik yang dimana menyesuaikan dengan fungsional bangunan, karya-karya seni yang khas, dan terkesan unik untuk disandingkan dengan konsep arsitektur yang mengedepankan inovasi, kreativitas, dan orientasi masa depan, serta menghadiri masa nuansa yang luas dan megah. Lanjut, nah di lingkup pembahasan itu perancangan ini hanya difungsikan untuk mewadahi kegiatan dalam menampilkan budaya seni khas Provinsi Gorontalo serta dapat menjadi ajang hiburan seperti perayaan, perayaan, konser musik, pertunjukan seni, dan lain sebagainya. Nah, perancangan ini berlokasi di Provinsi Gorontalo dengan mengikuti ketentuan yang menyesuaikan peta rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo yang mempertimbangkan hal-hal seperti aksesibilitas, lingkungan, klimatologi, dan potensi. Nah, penerapan dengan konsep pendekatan arsitektur futuristik yang mengedepankan inovasi, kreativitas, dan masa depan. Nah, rentan usia pengguna untuk melakukan aktivitas pada bangunan ini mencakup fungsional bangunan yang ditetapkan pada usia yang ideal yaitu antara 12 sampai 59 tahun. Nah, kita masuk pada metode pembahasan. Metode pembahasan kali ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu mengumpulkan, menyusun, dan menggabungkan data. Mulai dari studi literatur, yaitu pengumpulan data, mencari referensi buku dari jurnal atau artikel, analisis teori. Nah, kita lanjut pada studi lapangan yang melakukan memenuhi lokasi yang direncanakan untuk perancangan kali ini. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu menganalisis perancangan serupa, mencari objek-objek pada daerah lain yang sudah ada atau pada negara-negara lain. Setelah itu mengolah data secara sistematis dan menggunakan teknik perancangan yang telah dipilih untuk menghasilkan konsep yang sesuai dengan data tersebut. Nah, kita next pada kerangka alur pikir. Nah, kerangka alur pikir ini menjelaskan bagaimana serangkaian mengolah data dari awal sampai akhir terciptanya rancangan ini. Mulai dari mengidentifikasi masalah yang terjadi di Gorontalo, mengumpulkan data-data terkait, mulai dari data primer dan sekunder, yang kemudian diolah. Setelah itu menyusun konsep dari data yang didapatkan dan melakukan perancangan dari konsep yang dihasilkan, sehingga terciptanya Gorontalo Wonderland. Bisa dilihat dari bagian alur pikirnya di bawah ini. Kita next pada sistematika penulisan, yaitu mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 analisis dan program perancangan. Oke, kita masuk pada bab 2 yaitu tinjauan umum. Nah, definisi umum mulai dari Gorontalo, yaitu sebuah provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam yang terletak di Semenanjung Minahasa, di bagian utara Pulau Sulawesi, dengan ibu kota, Kota Gorontalo. Nah, kita lanjut pada definisi Wonderland. Wonderland diambil dari dua kata, yang berarti wonder, artinya ajaib, dan land yang berarti daratan. Dan diartikan secara menyeluruh, yaitu Wonderland adalah sebuah daratan atau tempat yang penuh keunikan, keajaiban, serta kehebatan di dalamnya. Nah, kita masuk pada arsitektur futuristik. Definisinya adalah gaya yang digunakan pada perancangan bangunan untuk menampilkan gaya-gaya yang berorientasi pada masa depan. Nah, sehingga jika digabung definisi umum antara Gorontalo Wonderland dengan pendekatan arsitektur futuristik adalah sebuah tempat yang dimana memiliki keunikan-keunikan beragam budaya daerahnya masing-masing. Salah satunya budaya seni di Gorontalo
yang bertujuan untuk menampilkan dan memamerkan karya-karya seni khas Provinsi Gorontalo, guna memperkenalkan budaya lokal, mengembangkan industri kreatif, bidang seni, menciptakan lapangan-lapangan kerja, serta menumbuhkan rasa cinta pada budaya daerah. Selain itu, juga menjadi ajang liburan lainnya di bidang seni dengan menggunakan pendekatan arsitektur futuristik yang mengumpulkan ide-ide, gagasan kreatif, dan inovatif. Nah, kita masuk pada klasifikasi bangunan Gorontalo Wonderland. Nah, klasifikasi perencanaan Gorontalo Wonderland diklasifikasikan sebagai pusat kegiatan budaya di bidang karya seni yang dimana menjadi tempat untuk menggelar berbagai macam kegiatan yang dipertunjukkan, mulai dari pameran budaya yang dalamnya menampilkan kegiatan di bidang karya seni lokal seperti seni tari, seni bela diri, seni kriya, atau seni kerajinan lainnya khas Provinsi Gorontalo. Dan itu, Gorontalo juga diklasifikasikan sebagai pusat hiburan yang dimana dapat menggelar atau menyediakan tempat untuk perayaan, pertunjukan, konser musik, perlombaan seni, atau penampilan lainnya yang masih terkait seni. Nah, kita masuk pada fungsi bangunan dan aktivitas di dalamnya. Nah, perencanaan Wonderland seperti yang kita ketahui berfungsi sebagai tempat atau wadah utama dalam menampilkan kegiatan-kegiatan budaya di bidang karya seni lokal, yaitu contohnya berupa seni, tunjukkan, seni tari, seni kriya, dan seni kerajinan lainnya khas Provinsi Gorontalo yang dipertunjukkan, guna memperkenalkan budaya lokal, mengembangkan industri kreatif, ekonomi, memajukan pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM, menciptakan peluang kerja, meningkatkan kecintaan terhadap budaya lokal, memperkuat identitas serta kebanggaan kita sebagai warga Gorontalo. Selain itu, hiburan seperti festival atau perayaan, perlombaan seni, pertunjukan konser musik, penampilan vokalnya, dan lain-lain yang berkaitan dengan seni juga dapat digelar di tempat ini guna bertujuan untuk menunjang fungsi utama pada bangunan ini agar tetap hidup. Nah, dari serangkaian kegiatan di atas, terdapat aktivitas di dalamnya yaitu berupa pengunjung, pengelola, dan penyelenggara, serta partisipan yang masing-masing memiliki aktivitasnya sendiri. Lanjut pada tinjauan khusus. Nah, di sini arsitektur futuristik yang merupakan gaya yang digunakan pada perancang bangunan untuk menampilkan gaya-gaya berorientasi pada masa depan. Futuristik yang memiliki arti mengarah atau mengenai masa depan dikarenakan citra pada bangunan menciptakan kesan bahwa bangunan tersebut mengarah pada masa depan, mencerminkan perkembangan zaman melalui ekspresi arsitektural. Nah, dalam jurnal Fahri Zahari, dia menuliskan tentang seorang arsitek yang bernama Eero Saarinen, yang merupakan perancang industri Finlandia Amerika. Dia mengatakan arsitektur memiliki ciri-ciri, yaitu diantaranya mengusung gaya yang bersifat universal atau seragam, memunculkan imajinasi yang idealis, memiliki desain yang fungsional, dan bentuk tertentu yang mengikuti kegunaannya. Nah, prinsip less is more yang menekankan bahwa kesederhanaan menjadi nilai tambah dalam arsitektur futuristik ini. Ornamen yang dianggap tidak perlu bersifat tunggal dan uniform, mengedepankan nihilisme, fokus dalam perancangan penekanan pada ruang menciptakan desain yang cenderung polos dan sederhana. Kejujuran bahan menjadi prinsip penting, di mana jenis material yang digunakan diekspos secara apa adanya. Nah, kita lanjut pada karakteristiknya. Arsitektur futuristik ini memiliki karakteristik yang dimana pertama memerlukan perencanaan yang cermat, keberanian yang tekad, serta kesederhanaan. Memanfaatkan bahan-bahan seperti beton bertulang, besi, kaca, serat tekstil untuk mencapai tingkat elastis yang ringan, yang optimal. Tidak hanya fokus pada aspek praktis dan fungsional saja, tapi juga memberikan perhatian pada seni ekspresi dalam desainnya, cenderung menggunakan garis-garis miring, elips, yang menciptakan unsur dinamis dalam bentuk, menghindari penggunaan ornamen dalam bangunan untuk mengekspresikan bangunan yang diinginkan, menjadi kunci perubahan yang dapat memunculkan inspirasi baru dalam aspek material maupun spiritual bangunan. 7. Arsitektur futuristik adalah upaya yang diterapkan dengan kebebasan dan keberanian,
serta selaras dengan hubungan antar manusia dan lingkungan. Nah, itulah karakteristik di atas yang merupakan pendapat menurut Antonia Santaella dalam buku Futurism Anthology dalam jurnal Reine dan kawan-kawan yang dikutip dalam jurnal Nasution dan kawan-kawan. Nah, kita masuk pada keterkaitan antara bangunan Gorontalo Wonderland dengan tema futuristik. Nah, perancangan ini menggunakan desain futuristik dengan mempertimbangkan ciri dan karakteristik desainnya. Yaitu kita masuk saja pada keterkaitannya. Bisa dilihat dari tabel tersebut bahwa fungsi Gorontalo Wonderland di Provinsi Gorontalo yaitu menggelar beragam kegiatan pameran berupa festival dan pertunjukan di bidang karya seni lokal khas Provinsi Gorontalo. Nah, keterkaitannya antara arsitektur futuristik ialah arsitektur yang mengekspresikan kebebasan dalam mengolah ide dan gagasan ke dalam bentuk yang unik, kreatif, dan inovatif, serta memberi kesan megah. Bisa dilihat bahwa kecocokannya itu antara keunikan dan perayaan yang khas Provinsi Gorontalo disandingkan dengan kesan yang inovatif dan mewah. Selanjutnya, event-event atau perayaan lainnya serta hiburan seperti perlombaan seni, pertunjukan konser musik, penampilan vokalnya, dan lain-lain yang menunjang banyak aktivitas pengguna. Nah, keterkaitan antara arsitektur futuristik yaitu memiliki desain yang fungsional dengan bentuk tertentu yang mengikuti kegunaannya serta membangun lingkungan yang nyaman dan mendukung interaksi sosial. Nah, dapat kita ketahui bahwa event-event di perayaan atau lainnya yang dimana memiliki banyak pengguna di dalamnya, sehingga fungsional bangunan ini dapat sangat cocok, apalagi kegunaannya dapat membangun lingkungan yang nyaman dan mendukung interaksi sosial atau interaksi sekitarnya. Nah, tujuan Gorontalo dan Provinsi Gorontalo yaitu memperkenalkan budaya lokal, meningkatkan kecintaan terhadap budaya lokal, dan memperkuat identitas serta kebanggaan kita sebagai warga Provinsi Gorontalo. Nah, keterkaitan antara arsitektur futuristik yaitu menggunakan material yang diekspos bertujuan untuk menciptakan kesan yang unik dan mudah diingat. Selain itu, memberikan kemampuan untuk membedakan bangunan Gorontalo, Wonderland, dan dari bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Nah, bisa kita lihat keterkaitannya itu sangat dekat, yaitu fungsi dari arsitektur futuristik yaitu dapat memberikan kesan yang unik dan mudah diingat, sehingga masyarakat luar ataupun dalam dapat dengan mengingat bangunan tersebut, yaitu mengingat pada bangunan perancangan Gorontalo Wonderland ini. Lanjut pada studi banding tema. Nah, di sini studi banding tema terkait arsitektur futuristik pada bangunan stasiun West Kowloon, Hong Kong. Nah, stasiun West Kowloon ini adalah stasiun tersibuk di dunia yang dibuka secara resmi pada tahun 2018. Bisa dilihat dari gambar bahwa desain yang berfokus pada manusia inklusif ini bertujuan untuk menciptakan sebuah ruang bagi masa depan yang menjanjikan. Lanjut, nah kita lihat dari beberapa karakteristik pada bangunan ini yaitu termasuk pemanfaatan material pada bangunan. Dari gambar tersebut yaitu bukan pencahayaan di sisi bangunan tersebut dari material kaca yang menampilkan desain yang terintegrasi pada bagian depan. Baik di timur maupun barat, fungsi dari bukaan ini adalah memungkinkan masuknya cahaya ke dalam bangunan. Seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu karakteristik bangunan arsitektur futuristik yaitu mengutamakan fungsi bangunannya. Selain itu, unsur-unsur penggunaan kemajuan teknologi pada studi kasus ini terlihat pada penerapan struktur konstruksi yang inovatif. Bisa dilihat dari gambar tersebut yang merupakan jenis material yang lebih canggih dengan customnya. Lanjut pada bentukan dinamis pada bangunan. Nah, bentuk yang melengkung-lengkung atau berbentuk elips yang merupakan salah satu karakteristik arsitektur futuristik. Nah, unsur nihilisme yang terlihat pada masa tunggal bangunan yang menampilkan bentuk geometrik, di mana terdapat elemen melengkung yang memperlihatkan material secara ekspos
atau secara terang-terangan. Kita lihat pada gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut yaitu penerapan warna yang cerah pada bangunan ini bersama material kaca yang lebar dan teratur, yang menciptakan ruang tampak sederhana dan luas. Hal ini dapat dilihat pada gambar tersebut, yang memperlihatkan strukturnya langsung tanpa ditutup-tutupi. Lanjut, tidak adanya ornamen pada bangunan. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa ornamen pada bangunan sangatlah tidak penting atau tidak perlu pada tema futuristik ini. Dianggap tidak efisien. Fokus pada desain bidang lebar menjadi lepas pada tema futuristik ini. Bisa dilihat pada gambar tersebut di atas, bahwa kesannya yang megah, warna putih, dan terlihat sangat luas. Dapat kita lihat dari rangka-rangka atapnya yang tidak ditutupi dengan plafon ataupun lainnya, guna memperlihatkan langsung bentuk polos pada bangunan. Lanjut pada studi banding tema berikut, yaitu bangunan Heydar Aliyev Center Azerbaijan. Heydar Aliyev Center dirancang sebagai bangunan utama untuk program budaya bangsa yang berfungsi sebagai gedung konferensi, galeri, dan museum. Berbeda dengan arsitektur Soviet yang kaku dan seringkali monumental yang umumnya dijumpai di Baku, pusat ini berusaha untuk mengekspresikan kepekaan budaya Azerbaijan serta optimisme suatu bangsa yang menatap pada masa depan. Kita langsung masuk saja pada bagian karakteristik arsitektur futuristik pada bangunan ini. Nah, mulai dari pola tata ruang yang dengan desain yang mengesankan pada gambar tersebut. Nah, terdapat dua pintu masuk jalur, yaitu VIP dan tiga ruang berbeda. Sementara itu, sayap timur menampung gedung opera dan ruang konferensi. Terletak di bagian utara, bangunan yang menjulang hingga 8 lantai ini berfungsi sebagai perpustakaan dan ruang-ruang multifungsi. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa desain yang sangat luas, terkesan unik, sehingga arsitektur futuristik sangat cocok pada penerapan ini dengan memperkenalkan budaya-budaya bangsa contohnya. Nah, struktur pada bangunan Heydar Aliyev itu menggunakan struktur dua, yaitu struktur utamanya itu rangka ruang dan struktur kedua itu struktur beton atau rangka beton untuk mewujudkan ruangan tanpa kolam yang luas yang memberikan pengalaman interior yang mengalir. Vertikal diserap ke dalam sistem dinding selubung dari tirai bentuk geometri permukaan yang unik untuk menciptakan solusi struktural yang inovatif. Dapat dilihat dari gambar bahwa yang ditunjuk itu merupakan struktur rangka ruang dan bagian bawahnya itu struktur rangka beton guna menciptakan kesan yang luas bangunan. Terlanjut pada bentuk geometri pada bangunan. Nah, bangunan Haidar Alif Center menampilkan bentuk yang rumit dengan gelombang yang mengalir pada setiap bagian-bagian bangunan, tetapi terhubung secara harmonis antara elemen bawah dan atas. Ini merupakan salah satu fungsi atau karakteristik tema arsitektur futuristik, yang dimana lakukan atau lingkungan merupakan hal yang biasa pada tema tersebut. Selanjutnya pada penataan interior yang mengikuti bentuk masa depan, tampilan dihasilkan menjadi bergelombang. Ruangan dalam bangunan ini memiliki ukuran yang luas sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Dan tidak hanya pada bagian luar bangunannya saja, tapi pada bagian dalam pun mengikuti tema futuristik ini. Sehingga sama-sama antara eksterior dan interior berjalan selaras dengan satu tema. Nah, kita lanjut pada ya tidak memiliki ornamen. Pada bangunan sebelumnya dan bangunan sekarang sama halnya tidak memiliki ornamen. Karena itu sudah ditetapkan merupakan karakteristik arsitektur futuristik yang hanya menggunakan dinding cladding yang menggunakan sistem curtain wall. Seluruh masa bangunan dilapisi dinding-dinding berwarna putih, memberikan kesan yang elegan, seperti pada gambar. Berikut juga prinsip less is more atau kurang merupakan hal yang tambah pada futuristik ini, yaitu kesederhanaan dan kejelasan pada bangunan merupakan
nilai yang plus daripada menambah ornamen atau menambah bentuk-bentukan lain, sehingga bangunan tersebut merupakan bangunan yang sederhana akan tetapi mewah pada bangunan tersebut. Lanjut, lanjut pada masuk pada analisis tema. Nah, analisis tema yang kita tahu pada tabel tersebut, fungsi dari kedua objek yaitu stasiun West Kowloon merupakan stasiun kereta yang berada di Hong Kong, sedangkan Haidar Alif merupakan bangunan utama untuk program budaya bangsa. Bisa kita lihat berbeda fungsi, akan tetapi menggunakan penerapan tema yang sama. Tema pada stasiun Kowloon yaitu material yang menggunakan material kaca untuk mendapatkan pencahayaan alami ditambah dengan struktur ekstrim, yaitu kolom utama berupa kolom baja dengan material yang tercanggih. Sedangkan pada struktur Alif, Haidar Alif, bangunan menggunakan rangka ruang sebagai struktur utama dan rangka beton dalam menciptakan ruang-ruang tertentu, serta bentukan pola bangunan yang sangat luas pada bangunan Haidar Alif Center. Nah, kedua, pada stasiun West Kowloon, bentuk dari rangka-rangka bangunan terkesan dinamis atau lengkungan. Sama halnya juga dengan bentuk geometri pada bangunan Haidar Alif yang tidak kaku. Siku yang merupakan salah satu karakteristik tema ini tidak adanya siku. Unsur nihilisme yang ditetapkan pada bangunan stasiun West Kowloon dianggap dengan bentuk-bentuk yang melengkung, sama halnya dengan menggunakan struktur rangka-rangka tersebut. Nah, sedangkan pada bangunan Haidar Alif menampilkan desain yang tidak memiliki ornamen, sama halnya juga dengan stasiun West Kowloon yang tidak memiliki ornamen tersebut. Nah, ditambah dengan prinsip kesederhanaan atau dikenal dengan less is more, tanpa ada penggabungan material atau ornamen-ornamen tersebut. Itulah merupakan persamaan dari kedua bangunan dengan satu tema. Nah, termasuk pada kesimpulan itu dapat diambil dari bangunan tersebut, mulai dari penerapan bentuk geometri, bangunan Korea memiliki kesan unik, bentuk lengkung yang menciptakan kesan dinamis, kesadaran bangunan yang hanya menampilkan bentuk struktur yang polos, sehingga menciptakan unsur nihilisme dan kesan luas pada bangunan, tanpa adanya ornamen-ornamen atau simbol-simbol. Nah, sedangkan pada perbedaan tersebut tidak melenceng jauh, yaitu hanya pada materialnya saja. Material yang digunakan pada stasiun West Kowloon menggunakan material kolom baja dan rangka yang dilapisi kaca yang berfungsi juga sebagai atapnya. Nah, sedangkan pada bangunan Haidar Alif, Azerbaijan menggunakan material rangka beton di dalamnya untuk menciptakan ruang, dan dilapisi di luar terdapat rangka ruang yang ditutupi menggunakan dinding cladding sebagai sistem curtain wall yang terdiri dari panel-panel yang dirancang khusus, sehingga terkesan halus jika dilihat dari jauh. Lanjut, kita masuk pada studi objek sejenis. Nah, studi objek ini merupakan kesamaan objek dari perancangan Gordon Townland dengan gedung lain. Nah, studi objek pada bangunan tersebut merupakan studi objek yang ada di Hong Kong, yaitu Siku Center, Distrik Budaya Hong Kong. Tempat ini digunakan untuk menikmati opera Tiongkok dengan desain arsitektur yang rumit yang terinspirasi oleh lentera lembut yang bersinar di balik tirai pemaniknya. Nah, tempat ini memadukan masa lalu dengan masa kini untuk merayakan operasi Kanton dan teater Tiongkok dalam suasana kontemporer, dengan fungsinya sebagai pusat seni pertunjukan untuk melestarikan, mempromosikan, dan mengembangkan seni warisan Tiongkok. Nyatanya berupa menampilkan pertunjukan opera, menampilkan pertunjukan dari Hong Kong, Tiongkok, Tiongkok daratan, dan seluruh dunia, menyelenggarakan program pemutaran film, lokal karya, ceramah, pameran, dan tur berpandu. Nah, fasilitas yang ada pada bangunan tersebut yaitu Grand Theater dengan kapasitas sekitar 1.000 lebih kursi yang dirancang khusus untuk pertunjukan opera kanton dan seni tradisional lainnya, dan memiliki akustik kelas dunia dan tata panggung fleksibel. Lanjut pada Tea House Theater yang kapasitasnya sekitar 200 kursi atau 200 pengguna untuk pertunjukan skala kecil seperti pertunjukan opera singkat,
dan acara interaktif yang dirancang menyerupai rumah tradisional untuk pengalaman yang lebih intim. Lanjut pada seminar hall yang digunakan untuk lokal karya, seminar, diskusi seputar seni. Lanjut pada rehearsal studio yang digunakan sebagai latihan tari, bermusik, atau pertunjukan opera sebelum pertunjukan berlangsung. Lanjut, studi objek kedua itu pada perancangan, bukan gedung asli, tetapi hanya masih perancangan pusat kegiatan seni dan budaya Jembatan Bali. Nah, di sini kita tahu dari latar belakangnya Bali merupakan salah satu destinasi wisata dikenal dan daya tarik di bidang seni dan budaya. Sehingga identitas Bali itu dipertahankan dikarenakan akan kuatnya budaya daerah tersebut. Akan tetapi budaya daerah tersebut sudah mulai bergeser dikarenakan budayanya sudah dimasuki oleh budaya modernisme. Nah, untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Bali, maka diperlukan fasilitas pengembangan seni dan budaya. Nah, setiap Bali merupakan produk dari kebudayaan Bali yang berakar pada filosofi dan konsepsi hidup masyarakat Bali, sehingga dibuat bangunan ini akan berfungsi untuk mengembalikan budaya yang ditelan oleh modernisme dengan cara pemutaran Gunung Mandari diri dalam mitologi Hindu yang bertujuan untuk mendapatkan tirta amerta, yaitu air kehidupan abadi menurut kepercayaan. Nah, di sini konsep pemutaran Mandari diri yaitu merupakan mitologi tentang pencarian tirta amerta, yaitu amerta air suci kehidupan abadi. Dalam hal ini kaitannya dengan dunia seni adalah suatu proses panjang dalam penciptaan karya seni. Nah, kisah pemutaran Gunung Mandara ini dimulai dari berita awal Amerta yang selama ini dicari hingga akhir. Nah, untuk konsep pemutaran Mandari kiri, di sini terdapat juga ada perwujudan konsep pada desain yaitu bangunan utama teater dan pemeran seni yang merupakan perwujudan pada Nala. Lanjut pada atap bangunan utama yang berbentuk kerucut merupakan perwujudan Mandara kiri. 4 buah menara, menara lift dan tangga, area pemeran seni, kolam sekeliling bangunan utama, alur elemen landscape, dominasi bentuk oval. Nah, jadi pada keseluruhan, bahwa bangunan ini diciptakan untuk mempertahankan atau mengembalikan lagi budaya yang hilang. Nah, dengan cara merancang bangunan ini sebagai tempat untuk menampilkan berbagai hal, khususnya pada pada kisah seperti jadi kita lanjut ke kesimpulan dari kedua bangunan tersebut, nah itu menampilkan atau memfungsikan bangunan sebagai tempat untuk mengembalikan atau mempertahankan budayanya dengan cara menjadikan wadah atau tempat sebagai naungan untuk menampilkan karya-karya seni dan budaya khasnya masing-masing. Guna untuk memperkenalkan pada masyarakat bahwa setiap daerah atau negaranya memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Salah satunya pada bidang seni. Nah, sehingga dengan adanya perancangan kali ini dapat menjadi wadah untuk mengembangkan serta mempertahankan karya-karya khas budaya lokal khususnya pada bidang seni supaya dapat dikenal masyarakat luar maupun dalam atau dalam daerah khususnya pada generasi muda saat ini. Nah, oke, untuk progres kali ini baru sampai di bab 2 akhir. Nah, setelah ini akan masuk ke bab 3. Mungkin progresnya masih belum di bimbingan, tapi setelah pembimbing selesai, semoga disetujui dan saya sudah bisa masuk ke bab 3. Nah, yang saya kerjakan ini hanya sampai bab 2 akhir. Untuk bab 3-nya akan dilanjutkan jika setelah bimbingan. Oke, sekian hanya itu progres tugas akhir saya yang bisa ditampilkan. Mohon maaf jika ada kesalahan sebelumnya. Saya Muhammad Iqbal Hukum dengan NIM 55142023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.